Oke, silakan. Saya tanya dulu, Maulana Yahya, apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim. Pakai Muslim, kamu kenapa pakai udeng seperti saya? Sampean Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen. Kalau Kristen boleh pakai begini. Kamu yang tidak boleh pakai begitu. Pakai kacamata. Kalau saya pakai kacamata, masa nggak boleh tak ya? Masa saya nggak boleh pakai kacamata? Tak boleh. Apa boleh? Yang tidak boleh itu Muslim pakai begitu. Itu menyerupai satu kebiasaan orang kafir. Tidak boleh. Itu ya. Ada hadisnya. Barang siapa yang menyerupai Mana suatu hadisnya? kaum. Dia jangan Oh, orang baik. Saya tunjukkan. Sabar. Saya ambilkan hadisnya ya. Ya, hadisnya mana? Benarkah di dalam agama Islam? Anda kalau cuma bacaan seperti itu, hadisnya sebutkan. Baik. Bukan seperti itu. Baik, kita tunjukkan. Ya, baik. Apakah Muslim mampu untuk berdiskusi? Tidak akan mampu. Muslim bisanya ngancem. Ngancem. Gitu. Mana baca? Baik, saya tunjukkan ya. Nah, Saya akan tunjukkan hadisnya. ya. Saya balikan dulu kamera saya ya. Ya. Luar binasa kamu ya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, bukan seperti itu, langsung dibaca hadisnya itu apa. Oke, baik. Barang siapa, kalau saya bisa ngerang-ngerang juga. Baik. Ini sudah kelihatan ya? Ya. Oke. Diriwayatkan oleh hadis Baca Arabnya dulu, Tirmizi. Arabnya dulu dibaca. Jadi ini terjemahannya salah. Oh, dibaca Arabnya dulu. Untuk apa dibaca Arabnya? Kamu Katanya juga sudah 13 nggak tahu. tahun belajar Arab. Nanti saya diturunkan kalau seperti ini. Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai satu kaum selain kami. Shh, dengarkan. Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi juga Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya. Nih ditambahkan lagi di dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka. Nah, kamu sekarang pakai udeng. Sedangkan udeng itu bukanlah kebiasaan umat Muslim. Berarti kamu orang Madura itu mayoritas pakai udeng. Itu bukan udeng Madura. Orang Madura juga tidak boleh pakai udeng karena itu kebiasaan orang-orang kafir. Gimana? Itu kebiasaan orang-orang kafir. Maulana Yahya. Silakan, kamu mau menyampaikan apa? Apanya? Kamu naik ke sini mau ngapain? Tuh, kan saya diundang itu ya naik saya. Kamu kan ngajukan permintaan naik. Yang mau kamu sampaikan apa? Ya, kamu kan pernah inbox saya. Sebentar. Bang Edis, kalau kamu pernah inbox saya kan? Inbox gimana? Tidak pernah. Kamu kirim saya pesan kan? Tidak pernah pesan, tidak pernah inbox. Bohong. Mana mana yang jadi Maulana Yahya ini begini. Maulana Yahya. Saya mau ngomong dulu. Silakan. Saya itu senang ke Edis itu karena logikanya itu bagus kalau menurut saya seperti itu. Terus? Itu saya senang itu ngomongnya itu logika, berdasarkan logika itu. Ya, tapi bagus. Tadi kan baru saya bilang benar. Kata-kata ini ya, tunggu dulu saya silakan. Secara ini ya kata-katanya Edis itu menurut saya itu masuk akal. Kenapa kamu masih nekat menjadi orang Islam? Belum selesai saya ngomong. Silakan. Itu kata-kata Edis itu menurut akal. Itu masuk akal, secara akal. Tapi kita itu yang namanya agama itu kan
ini akan nanti akhirat kan gini. Kalau agama itu misalnya kalau berbuat ini baik ini kan masuk surga, kalau berbuat jelek seperti ini masuk neraka. Itu kan nanti, bukan sekarang. Tapi yang dibahas oleh etis itu sekarang juga kan seperti itu, ya benar. Apakah untuk mengetahui kebenaran itu harus menunggu nanti? Dan enggak, kata-kata intinya itu kan seperti itu. Begini Maulana Yahya, saya ini kan menyampaikan beberapa hal di dalam diskusi, debat, ya di dalam siaran saya ini. Dan kamu katakan bahwa yang saya katakan itu logis, masuk akal. Yang menjadi pertanyaan dan keheranan saya, mengapa kamu katakan saya masuk akal, logis, di detik yang sama kamu masih menjadi orang Islam? Ya ini, apa perlu jawab? Saya jawab apa gantian apa saya ya? Begini Bang Idis, kalau orang Madura itu keyakinan itu tidak bisa dirubah-rubah dan tidak terpengaruh karena orang Madura itu wabil ghaibih la ghaliba illa billahin aliyil azim. Jadi percaya kepada yang gaib. Itu yang namanya iman, itu harus percaya kepada barang yang gaib, itu harus percaya dulu yang namanya iman itu. Kalau abang ini nggak nyambung yang saya bilang, Bang. Ini Bang Idis ini sudah luar. Ya sudah, silakan selesaikan. Nanti kita dibilang motong terus, silakan. Ya, santai lah Bang Idis. Nah, saya setuju dengan pendapat Bang Idis, saya setuju. Tapi pendapat saya itu tidak bisa diganggu gugat juga, keimanan saya itu tidak bisa diganggu gugat juga. Saya meyakini Bang Idis percayalah kepada Yesus, ya percaya, sudah terserah. Saya percaya kepada Allah, ya itu keyakinan saya seperti itu Bang. Kalau menurut saya itu. Maulana Yahya, kalau Anda percaya kepada Allah, berarti Anda harus melakukan apa yang diperintahkan Dia, betul? Ya jelas seperti itu. Nah, salah satu yang dilakukan Dia itu adalah untuk yang diperintahkan Allah adalah untuk mentaati Muhammad, betul? Wa'ati Allah wa'atiku Rasul. Saya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Perintah itu. Muhammad apa? Ya Allah, semua apa yang dikerjakan Nabi Muhammad itu saya harus ikuti. Nah, salah satu perintah Muhammad itu adalah membenci orang selain Islam, betul? Mana itu ayatnya yang seperti itu? Nah, ini kamu tidak tahu, pantasan saja kamu masih Muslim. Gimana, gimana? Jangan diturunkan dulu, tapi siapa yang masalahnya, Anda ini banyak tidak tahunya. Tadi saya tunjuk barang siapa menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Anda tidak percaya. Saya tunjukkan bahwa Islam itu diajarkan untuk keras kepada orang-orang non-muslim. Anda tidak percaya. Tapi berkasih sayang hanya kepada sesama muslim saja. Enggak Bang, pacar saya orang Kristen ini. Bohong-bohong saja. Bang, diturunkan, dan lagi saya diturunkan kalau gini. Bang, coba dengarkan ya. Coba dengarkan. Coba kita serius dulu. Ya, menurut Al-Quran, umat Muslim berkasih sayang kepada sesama manusia atau kepada Muslim saja? Coba disebutkan itu kan, kawan. Bertanya terus, dah di bawah saja, ngomong gini di bawah, nonton di bawah saja begitu. Gimana? Tidak tahu ajaran agama Islam, pantesan saja. Heran kalian ini, kenapa kalian tidak mengerti agama kalian? Islam selamanya, ini terusan. Islam selamanya. Benga selamanya. Namanya ini benga selamanya ini. Ya, silakan nyalakan kamera. Islam selamanya. Halo, Bro.
Islam selamanya. Silakan nyalakan kamera. Oh, amo kaso itu nih, baka mo buguli ya. Giliran ang kaso happy mo siya ba? Biguli. Tuh, om marah-marah, dimarahin sama istrimu tuh. Kenapa kamu dimarah-marahin sama istrimu? Kan boleh untuk menempeleng istrimu kan? Boleh nggak mukul istri? Itulah parahnya. Sebentar. Menurut agama Islam, menurut Al-Quran, boleh nggak mukul istri? Nggak boleh, Lis. Pantesan kamu masih Islam. Ternyata yang kamu imani ini bukan agama Islam. Kamu berpikir Islam itu adalah seperti yang ada di pikiranmu sekarang. Ternyata kebalikannya. Terus mengajarkan untuk menampar istri kalian. Dengar ya? Islam mengajarkan boleh menampar, memukul istri. Bahkan Muhammad itu pernah mukulin istrinya. Gimana kamu tuh? Tapi Des gini, Des. Sebentar, mau saya tunjuk. Sebentar. Kita selesaikan dulu satu-satu dulu. Jangan kemana-mana. Satu-satu. Masalah tampar menampar, Des. Tenang itu dulu. Tenang. Satu-satu lah kita bahas. Kamu ini ngomong terus, nggak pernah kamu ini dengerin saya. Tadi kan saya bilang sama kamu bahwa dalam agama Islam, nggak lama lagi saya diturunkannya ini. Gimana ketakutan kamu, saya tunjukkan dalilnya. Oke, menurut agama Islam boleh nggak mukulin istri? Nggak boleh. Oke, saya tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran ya, bahwa boleh memukul istri. Iya. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Pantesan kamu Islam. Nih, saya balikin dulu kamera saya. Sabar. Tenang aja. Tenang, santai saja ya. Nih. Oke, kelihatan ini surat An-Nisa 34 ya. Nih, saya bacakan. Suami, laki-laki, maksudnya suami, adalah penanggung jawab atas perempuan, maksudnya istri. Karena telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka, maksudnya laki-laki, telah menafkahi sebagian dari hartanya, perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri mereka ketika suami mereka tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perhatikan, ini poinnya nih. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Apa nusyus itu? Ya, apalagi nelpon ini, aduh. Alasan aja deh. Apalagi nelpon ini, siapa lagi nelpon? Ay, mulai. Ini loh, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan ini dalam tanda kurung nih, ditambah-tambahin, pukullah mereka. Iya nih, pukullah mereka. Nah, betul nggak? Ya, betul nggak? Betul nggak? Men seret. Sudah saya bilang, teman-teman, mereka ini tidak akan bisa kalau diskusi. Selalu mereka akan babak belur. Makanya namamu jangan Islam selamanya, tapi bengak selamanya. Gimana? Terus di rumah sana. Udah jelas-jelas itu boleh memukul istri. Bahkan di dalam satu riwayat, Muhammad itu mukul istrinya. Gak percaya kalian. Kok kalian tidak tahu bahwa Muhammad itu memukul istrinya? Kalau di lagu sih, lagu keren. Aisyah, romantisme cintamu dengan Nabi. Di lagu. Kalau di faktanya, di lapangan tidak seperti itu.
Ya, silakan. Dia kalau mau mengatakan sesuatu itu tidak perlu bohong, selalu ada dalilnya. Firliansyah. Ya. Macam mana kabar? Mana kabar? Baiklah. Bang, boleh bertanya? Tanya apa lagi kau nih? Kau kan kemarin sudah jelas betul itu yang sudah dikatakan semuanya sudah Terus, begitu Bang, jelas dan tanya, gamblang, tetapi masih saja kamu membantah apa kata saya. Iya, saya mau nanya aja, serius. Silakan, mau nanya apa? Bang, orang Kristen itu dia beribadah cuma satu kali, apa berapa kali, Bang? Atau hari Minggu saja? Inilah tanda bahwa kamu tidak pernah menyimak apa yang saya katakan kepada kamu. Yang terlintas di dalam benakmu, di dalam pikiranmu, pengertian ibadah itu apa? Enggak, saya itu cuma pengen tahu aja, penasaran itu. Ferry, dengarkan Ferry. Kamu kan bertanya kepada saya, orang Kristen itu ibadahnya seminggu sekali saja. Kan itu pertanyaan kamu. Ya. Nah, sebelum itu saya jawab, memang pengertian ibadah itu apa di kepala kamu itu? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan cuma hari Minggu saja. Di setiap detik, setiap saat. Nih, makanya saya jelasin. Makanya orang Islam nih, setiap kosakata mereka nggak ngerti karena sering kebanyakan baca huruf Arab. Dengar. Ibadah itu adalah kosakata bahasa Indonesia yang aslinya diserap dari bahasa Arab. Sekali lagi saya ulangi lagi. Kata ibadah yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia sekarang itu bersumber dari bahasa adopsi, bahasa serapan yang diserap dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu hampir mirip dengan bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani bukan ibadah, tetapi avodah. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya dari kata abdu. Apa itu abdu? Artinya hamba. Jadi pengertian ibadah sesungguhnya adalah penghambaan diri. Jadi kalau kamu tanya sama saya, orang Kristen ibadahnya atau penghambaan dirinya seminggu sekali, ya tidak. Penghambaan diri itu dilakukan setiap hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Seperti itu. Jadi jangan kamu pikir pengertian ibadah itu adalah begini-begini kayak orang Islam. Nah, kalau orang Islam arti ibadah ya ini. Karena orang Islam tidak mengerti apa itu ibadah. Ibadah di dalam benak orang Islam adalah melakukan gerakan-gerakan badan yang mereka sendiri tidak tahu itu apa. Bang Ferry, coba jujur Bang. Ketika Anda sholat, Anda begini. Setiap gerakan itu, kalau saya tanya kepada semua umat muslim dimanapun, mereka tidak ada yang tahu itu kenapa. Contoh nih, misalnya ketika tangan begini nih, harus sejajar dengan dengkul, betul nggak? Betul nggak? Waktu begini tangannya harus nggak boleh lebih dari dengkul, betul? Di atas dengkul. Iya, di atas dengkul, tapi telunjuknya ini nggak boleh maju lebih dari dengkul, betul? Ya. Harus sama, betul? Ya. Kenapa harus begitu? Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu cuma satu, Bang. Ya kenapa nggak boleh harus lebih dari dengkul? Kenapa? Kalau lebih di dengkul begitu, ini dengkul nih, ini dengkul ya. Kenapa nggak boleh lebih dari dengkul begini? Harus sama begini, kenapa? Pening sendiri kamu nanti. Makanya saya bilang Bang, kalian itu sebenarnya dikerjain sama Muhammad Bang. Buat apa coba? Terus tangannya begini. Kalau tidak begini nanti tidak sah. Makanya saya bilang Tuhan kalian itu repot, ruwet Tuhan kalian itu ruwet. Kalau datang kepada Tuhan
Yang dibawa itu apa sih? Yang dibawa itu adalah hati kita, jiwa kita, roh kita yang kita bawa menghadap kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita serahkan diri kita ini diperintah oleh Dia. Daulat ya Tuanku. Begitu, supaya Dia memerintah. Bukan begini buat apa? Kamu juga ditanya begini juga nggak tahu kenapa. Ya, sebenarnya itu kan beda agama, beda cara, Bang. Beda agama, beda cara. Bukan, Ferry. Tapi kalau kamu jujur dengan hati kamu sendiri, kamu bingung nggak kenapa kamu harus begini nih? Kenapa kok begini ngadep Tuhanmu itu? Kenapa nggak begini? Coba. Enggak bingung, mengapa bingung? Itu kan memang dari dulu memang begitu adanya. Iya, maksudnya itu kenapa? Kok bisa begitu? Kan seperti ngada-ngada aja gitu loh. Betul nggak? Gini, Bang. Saya pernah bilang kan itu, saya pernah sampaikan semua agama itu baik, tergantung kita yang membawanya itu. Kita kan namanya berbeda-beda agama juga biasa itu. Jadi Bang, menurut keyakinan masing-masing aja. Bang Ferry, dengar ya Bang ya. Kalau kau bilang semua agama itu baik, bagaimana dengan statement Al-Quran bahwa seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang tapir? Siapa orang tapir itu? Orang tapir itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Orang kafir itu orang yang tidak beragama, Bang. Bang, walau dia beragama, saya kasih contoh Bang, Kristen, Hindu, Buddha, itu tidak beriman kepada Muhammad Bang. Itu tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mengenal siapa itu Allah. Mereka tak tahu ajaran Allah. Kami orang Kristen, apakah kami tahu ajaran Allah? Nggak tahu. Makanya kami nggak pernah begini-begini. Kami juga orang Islam nggak tahu juga ajaran Kristen. Iya, makanya saya bilang kalau Anda bilang semua agama itu baik, itu tidak benar. Karena Al-Quran tidak mengatakan demikian. Walaupun Al-Quran pelin-pelan. Oh iya. Bang, Al-Quran itu pelin-pelan. Menurut surat Al-Baqarah ayat 60 atau 59 itu ya, dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, mereka itu tidak ada. Saya bacakan saja ya ayatnya ya. Nih, saya kutipkan Al-Baqarah. Abang kan dikatakan menjelekkan Islam nggak mau, tapi membuka keburukannya terus. Lalu bukan keburukan Bang, fakta. Begitu iya, bukan keburukan. Iya, tapi kalau fakta itu keburukan atau kebaikan yang abang sampaikan itu? Kalau memang faktanya buruk gimana? Ya, abang tidak menghargai agama Islam. Maksudnya gimana sih? Kita itu sama manusia tidak boleh saling jelek-menjelekan, Bang. Berbeda-beda agama itu biasa, yang penting saling menghargai. Baik, saya akan tunjukkan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 nih ya. Saya balikkan. Jadi kadang-kadang Al-Quran ini dia gimana ya, pelin-pelan dia. Kadang-kadang agama selain Islam masuk neraka, kadang-kadang boleh masuk surga, yang penting beriman kepada Tuhannya. Coba nih ya, ini surat Al-Baqarah ayat 62 nih, kelihatan? Sesungguhnya orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin? Orang Islam. Islam. Orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syabi'in. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Nah, sekarang Tuhan mereka. Bayangin nih, kalau mereka beriman kepada Allah dan mereka menerima taubat dari Tuhan mereka, ini mana? Makanya saya bilang Bang, agama Islam ini sebenarnya agama gaduh-gaduh.
Ada kan? Sebentar dibilang beriman kepada Allah, sebentar lagi dibilang mereka akan menerima taubat dari Tuhan mereka. Siapa Tuhannya orang-orang Sabi'in, orang Yahudi, orang Nasrani? Apakah Allah? Berat dia mau jawab. Fair, udahlah Fair, daripada kita ini debat, mendinglah kita ini makan PMPB, ya kan? Mendinglah kau kirim kapal selam tuh ke sini satu lah, ya kan? Daripada kita debat-debat begini. Ya, tapi Bang, kalau menurut saya, kesimpulan saya tidak akan keluar dari agama Islam dan tidak akan masuk agama lain. Ya, omongan itu sama seperti omongan yang saya dengar oleh lawan debat saya dulu, pernah saya dengar dia ngomong gitu. Tapi percaya nggak percaya ya, sekitar beberapa tahun kemudian, kurang lebih ya 7 tahunan kemudian, dia akhirnya menelpon saya sudah meninggalkan agama Islam. Persis omongannya seperti kamu. Saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Orang yang bilang begitu ya karena nggak mau belajar. Semua agama itu baik semua, tergantung kita yang menjalankan dan kita meyakinkan. Kalau kamu menjalankan agama Islam, Fer, kalau kamu menjalankan agama Islam, kamu itu akan membenci orang-orang non-Islam. Saya tidak benci, saya nggak benci siapapun itu. Karena kamu Saya ini- karena kamu nggak menjalankan agama Islam. Agama manapun, saya cuma di sini naik, cuman menyinggung bicara saja, tidak ada maksud Fer. menjelekkan agama Islam, agama Kalau Kristen. menurut Muhammad, kalau kamu bertemu orang Yahudi dan orang Nasrani, kamu harus ngapa? Makasih, Biel, makasih. Saya biasa aja itu. Kalau kenal lihat siapa, nggak kenal. Boleh menyapa orang Muslim, non-Muslim. Ya kita kan berbeda-beda agama kan juga saling menghargai itu. Enggak, menurut agama Islam boleh nggak menyapa orang non-Muslim? Boleh. Pantesan kamu nonton saya dulu lah, yang tonton piti-piti saya dulu lah. Kamu ngomong aja tapi nggak pernah tahu. Nggak boleh teman-teman. Menurut agama Islam, kamu itu tidak boleh memberi salam, mengucapkan salam kepada orang Yahudi, orang Nasrani, nggak boleh. Bahkan menurut Muhammad, kalau kamu jumpa dengan Yahudi Nasrani, harus kamu desak mereka itu ke jalan yang sempit. Itu ajaran Muhammad gimana? Memang seperti itu, ajaran Muhammad seperti itu. Tapi kalian tidak percaya. Baik, kita kasih kesempatan. Islam selamanya, silakan. Ya, kenapa tadi kau kabur? Ada teman saya nelpon, Des. Oleh saja. Jadi kamu sudah ngakui bahwa dalam agama Islam boleh mukul istri? Tapi yang boleh itu Des. Sebentar. Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Di Bible itu yang boleh itu menempelin Tuhan yang boleh itu. Boleh nggak dalam agama Islam memukul istri? Nggak boleh. Nggak boleh. Coba kamu dengar ya. Apakah Muhammad pernah memukul istrinya? Kalau Muhammad pernah memukul istrinya, saya buktikan gimana? Ya buktikan aja. Baik, saya buktikan ya. Saya buktikan. Perhatikan ya, perhatikan. Ini Yes. tenang. Saya lagi mau membuktikan ini. Boleh saya buktikan? Saya buktikan perkataanmu, Des. Kita saling Enggak, dengar. boleh nggak saya buktikan? Perkataanmu tadi. Nih, kamu ngomong terus kayak begini, kamu ketakutan. Sebentar. Saya gini, kamu izinkan nggak saya buktikan kalau Muhammad pernah mukul Saya istrinya? izinkan, tapi mana dalilnya Islam boleh menampar istri? Mana dia dalilnya? Tadi kan sudah saya tunjukkan An-Nisa 34. Nah, mana buka? Di dalam surat An-Nisa 34. Buka An-Nisa 34-nya buka, jangan ngomong congar aja. Baik, saya buktikan ya teman-teman ya. An-Nisa 34 ya. An-Nisa 34. Kamu saya suruh baca nanti ya. Kalau kamu bilang saya bohong nanti ya. Baik. Oke. 34.
Ya. Oke. Coba kami baca. Nggak kelihatan, Des. Baca sendiri, Des. Oke. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka Mana Anisa 34 itu ayatnya mana, Des? ini Anisa 34 ini. Baca. Baik. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka nih. Kenapa kamu baca? Des. Pukullah mereka. Sebentar, Des. Ini benar nggak pukullah mereka? Al-Qur'annya baca. Ini Itu Latin. Ayatnya mana? pukullah mereka. Ini Mana loh. ayatnya? Ini ayatnya di atas. Nah, baca, Anisa baca. 34. Baca itu, Ini baca. artinya. Ya, diturunkan lagi. Gimana sih di sini? Katanya ada Wah, ayatnya. kamu saja tidak berani membacanya, gimana? Jadi terjemahnya salah ini. Jadi Kata terjemahnya kamu 13 salah. tahun belajar Al-Quran, Des. Sebentar. Berarti kamu Jadi mau terjemahannya salah ini. Hah? Terjemahannya salah tapi ini. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Ngeles saja. Ya, kau tidur saja di sana. Kau tidur saja di sana. Kau ngeles saja ini loh nih. Ini surat An-Nisa 34. Kau pikir yang menerjemahin ini saya? Bukan saya yang menerjemahkan ini. Apa dikatakan di sini? Jelas-jelas nih. Nih. Ya, kelihatan nih artinya. Apa dikatakan ini? Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus. Nah, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kamu kok masih ngeles ayat yang udah begitu jelas begini? Kau baca tafsir-tafsirnya juga sama ini. Nih. Dan istri-istri yang kalian takutkan dari mereka keengganan untuk taat kepada kalian, maka nasihatilah mereka dengan tutur kata yang baik. Apabila tidak membuahkan hasil kepada mereka dengan tutur kata yang baik, maka pisahkanlah ranjang mereka. Suruh pisah ranjang. Dan mereka pisahkanlah ranjang dengan mereka dan janganlah mendekati mereka. Apabila mereka tidak berpengaruh bagi mereka, maka tindakan mengucilkan tersebut, maka pukullah dia. Pukul. Gimana? Udah jelas-jelas boleh mukul. Ini ajaran agama Islam. Kamu kok mau bantah di mana lagi? Sungguh kamu nekat yang nyata, ya. Jadi mereka tidak akan bisa membantah, teman-teman. Bahkan, saya balik dulu kamera saya. Baik. Bahkan teman-teman, Muhammad itu adalah contoh seorang suami yang melakukan mukul istri. Kita sekarang ini dibodohi oleh lagu-lagu Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Iya. Bahkan Aisyah itu saja itu tidak dikasih uang belanja sama Muhammad. Ketika Aisyah dan Hafsah meminta uang belanja lebih, sayang saya bukan channel Bibir Plus seperti Rudy Iskariot. Kalau saya mau jadi channel Bibir Plus, saya akan jadi channel Bibir Plus untuk menggosipi rumah tangga Muhammad. Saya akan suruh kalian mendengarkan riwayat ini. Dengarkan ya. Nih. Aisyah itu lebih dulu sampai rumah. Setelah sampai rumah, berbaring lagi Aisyah ini, pura-pura nggak kemana-mana. Setelah itu Rasulullah SAW kan melihat ini Aisyah ini, kalau dari sisi nafas tentunya ya berbeda lah dari yang tadi cepat-cepatan dengan Rasul sampai rumah. Aisyah duluan. Mana dia Aisyah? Ada apa engkau ini wahai Aisyah? Saya lambatin dulu ya. Nih, saya lambatin. Oke. Nih, biar teman-teman bisa lihat ya. Saya perlambat. Katakanlah syai'ah, nggak ada apa-apa ya Rasul. Maka Rasulullah katakan, la tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Engkau yang cerita atau nanti Allah yang cerita kepadaku. Ini kata Rasulullah. Maka kemudian
Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi fa akhbartuhul khabar. Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, aku yang akan cerita, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah katakan, anti as-samadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari Baqi, Rasulullah mau pulang ke rumah, kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah itu. Kata Aisyah, na'am ya. Jadi Rasul akhirnya tahu beliau ini dikuntit, dibuntuti ya. Ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, fala haza fi sadri lahzatan auja'atni. Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nah, Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Cuman kalau kita dengar lagunya itu, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau main lari-lari. Cuman apakah umat muslim tahu yang begini-beginian? Gimana tahu? Tidak tahu. Mereka taunya lagu romantis cintamu dengan Nabi, walaupun musik haram. Musik juga haram, umat muslim mana tahu. Bantah bagaimana? Tidak akan mungkin kalian bisa bantah. Itu ada sumber-sumbernya, ada di kitab kalian sendiri. Ya. Jadi bagaimana mungkin Don Ditan, Zakir Naik, Zakar Turun, ya, dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Islam meluruskan dari mana? Di dalam ajaran Kristen apa dikatakan? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepada mereka. Nah, di dalam agama Islam, suami-suami bahkan diperintahkan untuk mukul istrinya kalau istrinya membangkang. Kalau misalnya suami pengen kawin lagi, dia punya duit, boleh, menurut Al-Quran boleh, mau nambah, mau kawin lagi. Kalau kamu punya duit, kamu boleh cari istri lagi, menurut ayat Al-Quran. Dan ketika suami kamu membangkang, kalau kamu mau cari istri lagi, boleh kau tempeleng istrimu itu. Itulah ajaran Muhammad. Itu ajaran Muhammad. Ya, coba naik. Bantah saya. Silakan. Ilham Akbar. Muslim, Bang? Iya. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Bantah apa yang saya katakan, Bang. Assalamualaikum untuk Bang Kedis. Bang, silakan nyalakan kamera dulu, Bang Ilham, kemudian bantah apa yang saya katakan. Silakan. Ya, bagaimana nggak dengar Bang Edis? Mohon maaf. Sinyalnya Tadi kan sudah saya utarakan bahwa menurut agama Islam, seorang suami itu boleh tambah istri kalau dia punya duit. Kalau istrinya membangkang, boleh ditempeleng istrinya itu, dipukul. Kamu mengiyakan? Ya, oke, saya jelaskan ya. Di Al-Quran itu tidak ada menggunakan fiksi atau menikah. Nah, dengan konteks itu dia harus bercerai, Bang. Boleh dia menikah apabila ada istrinya mengaku dia selingkuh atau istrinya tidak mau. Ya, sekolah dulu sana, Bang. Sekolah dulu. Aduh, gimana orangnya? Yang dibahas apa, yang dijawab apa?
Coba yuk, silakan. Coba satu muslim naik yang benar-benar ustadz lah. Benar-benar kalian ini. Coba yuk. Saya beri kesempatan muslim yang memiliki ilmu pengetahuan lah. Coba kita kasih naik ada Susanto 84. Oke. Halo Bang. Ini Biel, makasih. Ya, Susanto silakan nyalakan kamera. Halo. Iya, Pakai muslim baju Bang. dulu ya, Dis ya. Pakai baju dulu ya. Abang muslim. Pakai kaos, sebentar. Muslim. Ya, silakan Bang, pakai baju Bang. Bukannya dari tadi Abang pakai baju. Sebentar. Bang. Panas banget, panas. Oke, silakan Bang. Sebentar, 1 menit. Waduh, kalau 1 menit udah terlalu lama, Bang. Jangan dulu. Oke, nggak apa-apa lah, kita tunggu dia. Jadi, teman-teman sekalian ya, kita sudah memberikan kesempatan 1000 orang muslim yang kita beri kesempatan, 1000-1000-nya nggak ada yang bisa membantah. Apa? Gimana Dis? Kasusnya apa ini? Tadi Anda sedikit tidak nyimak, Anda sudah lama loh tadi di bawah tadi. Ada apa? Kan sudah lama di gimana? bawah tadi Dibahas apa? nyimak. Iya, yang dibahas apa? Ya tadi itu melanjutkan yang tadi. Muhammad pernah mukul istrinya, betul? Iya betul, terus kenapa? Contoh yang baik kayak itu. Baik. Baik. Mendidik. Jadi menurut Istri ajaran membangkang agama harus Islam, dipukul, tapi mukul. tenang. Menurut ajaran agama Islam boleh melakukan KDRT ya. Bukannya itu. Kamu jangan terus Gimana? masih Karena tadi katanya baik. mukul tapi jangan keras-keras. Di mana nggak keras-keras? Mukul dengan Di mana kata-kata tidak Dengan keras-keras pantat. di mana? Iya, jangan dipukul sampai kayak mukul maling itu, enggak. Cuma mendidik gitu loh. Iya, Mukulnya tetapi nggak di kayak mana gitu. ada kata-kata jangan keras-keras. Ya, tapi gimana ada kata-kata mukul sampai berdarah di situ? Mukul Jelas di situ pukul ayatnya. dia, pukul. Ya mukul cuma gitu aja. Oh, lah, itu Atau karanganmu pundaknya saja. Itu kan Coba. mendidik. Coba gini, Apa? misal Anda punya uang, Ya. oke, punya uang. Misalnya Anda punya uang 10 juta. Dengan uang itu, boleh tidak Anda cari istri lagi? Kalau ada bisa. Boleh. Aku ada Kalau sama istri-istriku bisa. Oke, boleh. Kalau ada. Kalau misalnya, makasih Kak Reni. Kalau misalnya istri Anda tidak taat, marah atau membangkang Anda menambah istri, berarti boleh pukul nggak istrimu itu? Oh, nggak bisa. Lo yang luar. Oke, sekarang saya Kamu tanya. tuh yang luar. Apa sebentar? Fleksibel. Apa alasan boleh mukul istri? Karena dia berselingkuh. Kalau diberitahu tidak mau menurut. Karena Oh, bukan dia gimana? tidak taat. Karena dia tidak taat kepada suaminya. Iya, benar. Oke. Dia Kalau kan suaminya umpamanya, saya pas sebentar, kerja. tenang. Kalau suaminya pengen nambah istri, lalu istri pertama tidak taat, boleh dipukul nggak? Maksudnya tidak taat itu gimana? Tidak dikasih, boleh tidak dikasih tidak nambah boleh istri mendapat lagi. Iya, terus? Kalau tidak istri pertama membangkang, tidak boleh nambah istri lagi, boleh nggak dipukul? Oh, enggak. Ah, ini istrinya. alas baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Iya. Nah, Benar-benar kamu tidak tahu ayat. tunjukkan coba. Baik. Kita didik orang-orang Islam supaya mereka tahu ayat-ayat Al-Qur'annya. Iya, coba. Baik. Kamu tuh cuma mengarang-arang aja. Mengarang dari mana? Saya tidak mengarang. Kok ngarang? Mengarang ayat-ayat kamu
kamu drama siter. Oke. Apa? Pak. Oke. Ini surat An-Nisa ayat 34 betul. Terus ya. Oke. Coba kamu bisa baca nggak? Jangan-jangan kamu buta huruf kayak Muhammad. Bacakan aja. Bacakan, saya nggak lihat soalnya. Kecil-kecil. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan. Nih, kita baca ini saja ya nih. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan. Nusyus, tahu nusyus nggak? Apa nusus apa coba kalau kamu? Nusyus itu membangkang. Ya terus. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Iya. Betul. Dan pukullah Nah, iya. mereka. Mukulnya pelan. Nggak ada di sini dibilang pelan. Iya, mukulnya kayak kalau wanita jangan Ya, disamakan. di sini tidak ada dibilang pelan. Ya benar tidak ada, tapi manusia kan harus punya perasaan. Sebentar, kamu kan Nggak kayak kamu kan kamu, mukul mengatakan cepat. sebentar. Inilah mereka suka menambah-nambahi ayat-ayat Ya kamu Al-Qur'an. yang nambah-nambahin. Mukulnya tuh mukul mendidik. Tapi boleh karena mereka membangkang, betul? Tidak patuh kepada suami, betul? membangkang. Mukulnya pelan, nggak mukul Oke, keras. baik, itu asumsi Kekuatan laki-laki intinya sama sebentar. perempuan Nah, lain. intinya memukul di sini boleh dilakukan kalau dia itu Untuk mendidik, membantah, betul? membantah, untuk mendidik. Oke, termasuk kalau suami dengan harta yang dimiliki suami mau nambah istri. Tergantung suaminya bisa adil enggak. Kalau nggak bisa adil satu saja. Itu loh, Dis. Gini, Ya, ya, Susanto, gitu. coba dengarkan, tenang. Susanto, kamu ngomong terus makanya, dengerin saya. Ya coba, ya. Misalnya kamu punya duit, kamu udah punya istri. Iya. Oke, dengan duit yang kamu miliki itu kamu boleh tambah istri nggak? Tergantung istri saya boleh atau enggak. Kalau nggak boleh ya jangan. Di mana harus Kalau izin? nggak Di boleh, mana jangan. harus izin istri pertama? Di mana ya itu Islam harus gitu. Islam harus Kalau istrinya begitu. nggak boleh berarti Baik. melukai Islam itu tidak perlu perasaan izin istri pertama. Waduh. Lu izin dulu dong. Baik, Nggak izin melukai perasaan istri berarti nggak adil. baik, Kan nggak adil. Kalau nggak adil jangan. baik, Itu Dis. baik. Saya akan apalagi? ini kan ya. Ya Baik, apa? saya akan bukakan. Apakah Bukakan umat saja. Muslim itu kalau mau nikah harus izin istri pertama? Tidak. Bagaimana? Nah, itu tergantung oknumnya. Kok oknumnya itu Kalau menurut cuma- hukum agama Iya Islam? dong. Nggak oknum sih? boleh seperti itu. Berarti itu membohongi istri pertama. Melukai perusahaan istri pertama. Baik, baik, baik. Ya, Pakai coba dengarkan ini ya. otak. Ya, baik. Coba dengarkan ini, dengarkan. Ya coba. Nanya, bagaimana cara menangani masalah poligami yang tidak diizinkan oleh istri pertama? Apakah saya sebagai istri kedua berdosa telah menerima pinangan dari laki-laki tersebut? Andai saya pulang ke Pekanbaru, lalu saya katakan ke istri saya, aku sudah menikah di Jakarta sekali, di Sentul sekali, di Jogja sekali. Haram apa halal? Yang ini bilang halal, yang ini bilang halal. Sah, menurut hukum fikih sah, selama tidak lebih dari 4. Sah gimana kamu bilang sah? Biasa. Tidak perlu kamu harus izin istri pertama. Tapi kalau istri mencak-mencak nggak bisa. Tempeleng menurut surat ayat kasih surat An-Nisa. Loh, kasih surat An-Nisa ayat 24 34 tempeleng dia. Betul. Tapi nempelengnya nggak seperti nempeleng kayak menempeleng maling. Iya, Nempelengnya intinya dibantah kalau saja. dia Ini membantah, aja, dia udah boleh aja. ditempeleng. Coba nih, coba sebentar lagi, sebentar. Dengar nih. Diam.
Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tak ada syarat harus izin istri pertama. Ada saksi, ada wali. Gitu loh, Dis. Harus ada saksi, ada wali, ada persetujuan istri. Itu sah. Makanya kalau kau punya pertama kuping, dengar. Kalau kau punya kuping dikorek dulu, dikorek kupingmu. Mau saya putar satu kali lagi? Ya. Ya, coba kalau ya. saya putar Coba, kamu diam ya. Kalau saya putar kamu diam. Ya. Oke? Pasti ada wali, ada saksi, ada. Coba. Kan ada saksi. Kamu dengarkan. Dengarkan. Ya. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum tak ada syarat izin istri pertama. Menurut hukum fikih, ya enggak? Hukum fikih itu hukum agama bukan? Ya bukan agama. Gitu loh. Kau tidur sana. Tidur sana kau di bawah sana. Gimana kalian ini? Abdul Somad saja sudah jelas. Kau pergi ke Pekanbaru, kau nikah di sana, sah. Selama masih 4. Indahnya agama Islam. Iya, pantas Rudi Iskariot pengen masuk Islam. Iya, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Loh, gimana sih? Masa kalian katakan saya itu fitnah loh? Dengar ini, coba kalian dengarkan satu kali lagi ya, dengar. Saya ingin nanya, bagaimana cara menangani masalah poligami yang tidak diizinkan oleh istri pertama? Apakah saya sebagai istri kedua berdosa telah menerima pinangan dari laki-laki tersebut? Andai saya pulang ke Pekanbaru, lalu saya katakan ke istri saya, aku sudah menikah di Jakarta sekali, di Sentul sekali, di Jogja sekali. Haram apa halal? Yang ini bilang halal, yang ini bilang halal. Sah. Menurut hukum fikih sah selama tidak lebih dari 4. Sah. Jadi ya bapak-bapak ya, ibu, maksudnya ibu-ibu nggak usah ikut. Bagusnya bapak-bapak ya. Kata Rasulullah. Ya. Jadi ketika saya ngomong begini disangkain saya ini fitnah, disangkain saya ini bohong. Saya tidak bohong, teman-teman. Menurut Al-Quran, kalau kamu punya duit, kalau kamu orang Islam, kamu punya duit, kau pergi keluar kota, kau cari istri di situ 3 hari boleh. Boleh, ajaran agama Islam itu boleh. Makanya ini seluruh umat Islam yang mendengar, kalau Anda seorang pria Muslim, kemudian Anda pergi keluar kota selama 1 minggu, di luar kota tersebut Anda boleh menikah dengan uang yang kau miliki. Nikah 7 hari, habis itu kau ceraikan saja. Tinggal talak saja. Aku ceraikan kamu. Abdul Somad sudah mengiyakan kok, gimana? Gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya.
bahwa di dalam agama Islam itu tidak lebih dari 4. Saya ingin nanya. nih, saya tunjukkan ayat surat An-Nisa ayat 24 ya. An-Nisa 24. Bolehkah seorang muslim itu kawin untuk 3 hari saja? Kalian ini mau rusak indahnya agama ini. Surat An-Nisa ayat 24. Perhatikan. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu, selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan berzina. Jadi dihalalkan bagi kamu, wahai bapak-bapak yang ikut pengajian Edis TV, dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yang di atas ini, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, ya maksudnya kamu campuri, kamu setubuhi di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya gimana? Dikatakan di sini tiadalah mengapa kamu saling merelakannya. Enggak, rela. Kamu nanti saya nikahkan, maharnya 5 juta, 3 hari, habis itu rela cerai. Iya, rela. Iya, gimana? Ayat ini sehubungan dengan yang namanya nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah kontrak, kawin kontrak. Saya nikahkan kamu dengan uang mahar 10 juta selama 5 hari, sah. Ini mengenai peristiwa waktu di zaman Muhammad, mereka itu yang namanya nikah kontrak atau kawin tempo. Ya. Nih. Perhatikan ya, saya akan bacakan kepada kalian ya. Nih. Ya. Ini mengenai nikah mut'ah. Ini sudah pernah saya bahas kepada kalian sebenarnya ya. Nih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada perang Khaibar. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dan terusnya ya. Bahwa saat ia bersama Rasulullah, yakni perang Fathul Makkah, ia bersabda, hai manusia, ini Muhammad ngomong, sesungguhnya dulu aku mengizinkan kalian untuk mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Ini Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka hendaklah ia meninggalkannya, dan janganlah kalian mengambil apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian mut'ah. Itu. Cuman waktu Muhammad bilang Allah telah mengharamkannya, lupa ditaruh dalam Quran, sehingga tidak ada pengharaman nikah mut'ah sampai hari ini. Jangan kalian mengatakan saya fitnah ya. Saya tidak memfitnah seperti itu, teman-teman. Jadi silakan ya, bagi muslim-muslim jamaah Edis TV yang para laki-laki, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Alasan mereka tidak mau meninggalkan agama Islam. Orang seperti itu kan? Ya. Makanya ada itu di Puncak Bogor. Bahkan ada filmnya itu namanya Kawin Kontrak. Ada itu.
Kalau kalian main ke puncak Bogor, kalian akan mendapati di sana orang-orang dari Timur Tengah. Mereka akan mencari istri-istri di situ. Kawin 1 bulan. Bayar mahar. Karena mereka sedang menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Pada pernah hanya ngantuk. Oke, kita kasih naik ada Filia Abigail. Coba kita kasih naik dulu Filia Abigail. Dia mau menyampaikan apa ini? Filia Abigail, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan nyalakan kamera Filia Abigail. Iya, tunggu. Oh ya, selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi Filia. Ya. Muslim atau Kristen? Saya sih lahir Kristen ya, dan kebetulan orang tua juga dua Kristen sih. Cuman yang namanya juga anak zaman sekarang yang nggak terlalu religius lah ya, nggak terlalu ngikutin aturan By the agama way, karena umur hidup di berapa Indonesia ini? kan By the way, umur berapa? 28 tahun. Oke, silakan. 28, Kak. Duduk Ya, yang bagus 28 dulu tahun. ya, silakan. Ya. Saya Kristen. Iya, lalu mau menyampaikan apa? Gini, saya kan juga jujur sih saya tidak menyukai orang Muslim ya, karena pengalaman buruk waktu zaman sekolah. Terus saya punya banyak kenalan dari negara Timur Tengah, Turki, itu orang Islam, mereka tuh kayak gak baik lah ya, mesum, kelakuannya tidak bermoral. Bener kata Bang Edis gitu. Cuman saya kan nggak terlalu sefrontal Bang Edis bilang, dan saya juga nggak tahu sih sampai separah itu, ternyata kan baru tahu dari Bang Edis. Jadi ya saya punya keluhan sedikit, tidak menyukai orang Islam karena ya mereka kurang baik lah ya. Benar Bang Edis bilang, setuju sih, karena saya memiliki pengalaman itu sendiri di Indonesia ataupun di luar negeri gitu sama orang Muslim kayak gitu, tidak bermoral lah kelakuannya gitu. Halo? Kayaknya itu saja. Ya saya pernah lihat ada orang bule, orang barat ya, dari negara barat Eropa juga nonton di TV, sangat tidak menyukai orang Islam. Kayak dibilang mereka homoseksual ala dan profet, lain-lain homo. Terus area rapping children, benar berkesan di bawah umur. Ya banyak hal. Terus saya kayak dengar tidak menyukai orang Islam, mendengar berita-berita buruk tentang negara Islam. Gempa di Afghanistan itu mati 2.000 orang, gempa 6 itu. Saya kayak, jujur saya senang sih, karena nanti juga ada luka batin ya sama orang Islam. Jadi dengan berita-berita buruk terjadi sama orang Islam, kemarin yang gempa di itu mana, pondok pesantren. Saya tanya dulu sebentar. Saya tanya dulu nih, Anda ini nampaknya kok ada kebencian sekali gini. Karena begini ya, pertama, di channel saya ini itu bukan channel penebar kebencian. Di channel saya ini penebar kasih, gitu, penebar kebenaran. Betul. Karena begini, yang saya sampaikan itu adalah bahwa orang-orang Islam itu mempercayai sesuatu hal yang salah. Jadi jadi Anda tidak boleh menyalahkan sebuah ras atau menyalahkan satu suku bangsa, itu nggak boleh. Anda seorang Kristen? Ya betul, Kristen Protestan. Iya, kekristenan tidak diajarkan untuk mengajarkan kepahitan begitu. Tetapi Kristen itu, pengikut Tuhan Yesus, itu diajarkan untuk menebarkan kasih dan kebenaran. Cuman yang saya rasakan, yang saya lihat, kamu memiliki suatu akar pahit di dalam hidupmu dengan orang-orang Islam. Sebenarnya tidak boleh gini. Artinya begini, jangan kita itu menyalahkan atau membuat satu pukul rata seperti itu. Tidak bisa. Karena masih banyak orang-orang Islam yang dia itu sebenarnya baik-baik saja, cuman karena Islam, karena Islam mereka jadi seperti itu. Contoh misalnya,
orang-orang yang pergi melaksanakan bondir di Bali, orang-orang yang apa namanya melakukan kekerasan, ingin menghilangkan nyawa orang lain di Mabes Polri. Itu karena apa? Karena mereka meyakini atau terbelenggu oleh ajaran Islam tersebut, tetapi kita tidak bisa menyalahkan orangnya. Seperti itu. Ya, By the way, ya. By the way, Anda tinggal di mana nih? Saya tinggal di Jakarta Timur. Ya, itu tidak boleh Anda mengeluarkan statement seperti itu. Tapi ya. kan sekarang kan sudah banyak di YouTube orang Indonesia frontal kan bicara tentang kebenaran negara ini, orang Islam begitu-begitu yang fakta yang kemarin Afghanistan yang Iya, banyak tetapi yang begini. kebenaran. Ya, maksud saya begini. Pembicaraan itu bukan dengan tujuan menebar kebencian. Itu nggak boleh begitu. Pembicaraan itu menebarkan kebenaran, bukan menebar kebencian. Cuman tadi yang saya lihat dari kamu, ada satu intonasi bagi kamu yang menurut saya itu kurang baik, itu kurang etis seperti itu. Kristen tidak diajarkan demikian. Filia. Iya, saya bukan nggak punya kasih, tapi menurut saya kayaknya udah baik gitu. Mereka tuh kayak tidak menghargai. Emang sih, ya kita harus sacrifice kayak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib kan demi menyelamatkan nyawa gitu. Iya, tapi kan namanya juga kita masih manusia biasa itu kan. Terus saya sakit hati gitu, nggak mau sakit hati. Kita kan bukan Tuhan kan, mana nabi juga. Jadi ya, tetapi begini, saya koreksi ya begini. Jadi acara saya, ini yang perlu diingat lagi, acara saya itu bukanlah acara untuk menebarkan kebencian terhadap agama, terhadap suku, tidak. Acara Edis TV adalah acara untuk berdebat atau diskusi seputar ajaran agama Islam dan ajaran agama Kristen. Begitu. Jadi kamu salah memahami acara ini acara apa, seperti itu. Ya, jadi saya rasa kamu juga harus belajar untuk mengasihi, untuk mengampuni siapapun yang berbuat jahat kepada kamu. Kalau misalnya kamu punya masa lalu yang diperlakukan tidak baik, ya kan, diperlakukan oleh, karena memang saya akui juga begitu banyak orang-orang Islam yang mereka itu mengatakan kafir kepada agama tertentu karena memang ajarannya seperti itu, gitu. Sesat, usum kan otakmu enggak? Iya. Baik, baiklah. Mungkin kamu terlaluan. Oke lah ya, saya turunkan dulu ya. Baik. Tiga. Ya, saya turunkan dulu. Ya, dadah. Aduh, kadang-kadang kita teman-teman naikkan Kristen, tapi seperti itu. Baiklah ya. Terusnya. Jadi teman-teman sekalian ya, ini perlu saya luruskan satu kali lagi nih. Pertama-tama, ada orang-orang Islam ya, terutama orang-orang yang kalian sudah kenal lah ya, seperti Donditan, Zuma, Zakir Naik, Abdul Somad, Adi Hidayat dan kawan-kawannya, Felix Siau dan lain sebagainya. Mereka itu kan sering membahas agama Kristen. Begitu. Nah, dalam pokok atau inti bahasan mereka itu, intinya mereka itu menyalah-nyalahkan agama Kristen. Bahwa Kristen itu adalah buatan Paulus. Bahwa Kristen itu adalah agama pagan seperti itu ya, agama yang meneruskan ajaran pagan Yunani, dan kitabnya sudah dirubah-rubah, pengajarannya sudah dirubah-rubah, Injilnya tentang Muhammad sudah dihilangkan dan lain sebagainya. Nah, fungsi atau tujuan datangnya Edis TV saya itu adalah untuk membantah itu semua. Sekaligus mengcounter. Begitu. Jadi jangan salah paham ini, karena banyak generasi Z ini memang kadang-kadang kalau bicara itu tidak dibicarakan, tidak dipikir dulu seperti itu. Saya tidak tahu dia, saya pikir tadi dia ada di mana dia tadi. Ya, seperti itu.
Nah, jadi bukan berarti channel Edis TV ini menebar kebencian, tidak. Tetapi Edis TV ini, acara saya ini, Edis TV, itu untuk menebarkan kebenaran sebagai edukasi, seperti itu. Ya, jangan salah paham nih, terutama yang anak-anak muda ini. Aduh, datang-datang kok keluarkan statement. Nah, kalau muslim, kalian harus menjelaskan, itu tugas kalian. Kalau ada orang yang berstatement seperti tadi, kalian itu, tugas kalian itu adalah menjelaskan. Jangan marah-marah, jangan ngamuk. Ya, seperti itu. Silakan. Oke, kita kasih naik, ada Daniel Pakpahan. Dari benderanya ini Daniel Pakpahan Indonesia Amerika ini. Waduh. Silakan Bang Daniel Pakpahan, nyalakan kamera. Horas Bang Daniel. Iya Bang, saya udah ngikutin Abang beberapa hari ini gitu. Dan saya kayak baru tahu juga ternyata Abang kabur ke sini juga. Abang di mana, Bang? Aku di NY kita pakai itu ya, kode state. Oh, oke. Aku di NY-nya. Aku tertarik pas Abang bilang mau bikin rumah apologet kan? Betul, Bang. Nah, paling aku selain bantu doa, mungkin juga pengen terlibat gitu. Terima kasih, Bang. Itu aja sih Bang yang mau saya sampaikan. Oke. Hanya sesimpel itu, Bang. Simpel banget. Nah, karena gini, aku juga sebenarnya ngalamin persekusi, Bang. Oh ya? Iya, aku kan penginjil juga. Nah, aku juga pendukung Israel gitu kan. Nah, aku tuh di beberapa platform tuh aku dihujat, dan kalau orang-orang lihat tuh di akunku tuh ya banyak yang hujat juga. Oke. Begitu sih Bang. Nah, aku juga dulu sebelumnya kan di Instagram juga aktif juga, jadi udah jadi off gitu karena aku sempat di daerah-daerah Tangerang waktu itu aku mau diincar juga karena aku penginjilan dan saya dukung Israel gitu. Jadi saya kesini juga. Oke. Persekusi Bang. Persekusi. Iya. Jadi Islam tuh memang nggak semuanya jahat gitu, tapi mayoritas. Ajarannya ya mereka seperti itu gitulah. Iya. Kalau itu saya akui, karena ada hadisnya itu yang mengatakan jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka itu ke jalan yang sempit. Itu ada hadisnya. Bahkan saya sudah membuat satu video khusus begitu loh kepada BNPT, Badan Penanggulangan Nasional Terorisme. Saya katakan bahwa tolong, kalau kalian ingin memberantas tindak pidana teror seperti itu, maka tolong hapuskanlah hadis-hadis yang merangsang umat untuk melakukan kekerasan atau pembunuhan kepada kaum-kaum non-muslim. Seperti itu. Karena ada hadisnya. Iya. Jadi memang Islam gitu. Kalau saya belajar agama Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan kebencian kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Betul. Seperti itu. Itu isi ajaran agama Islam. Ya, itu sebabnya saya pribadi emang udah merasa, apalagi waktu kabar-kabar gereja mulai dihentikan terjadi Bang? Iya, tidak ada izinnya nih gereja. Terus saya juga di tempat gereja saya juga di daerah Tangerang juga nggak boleh berisik-berisik ya ibadahnya gitu. Jadi dari tetangga sebelah juga udah mulai kasih peringatan gitu. Karena kalau terlalu berisik nanti jangan di sini ibadahnya gitu. Ya emang begitulah memang mereka. Cuman gimana ya?
ini seperti pemerintah itu lamban gitu ya, atau mengambil tindakannya itu ya lamban lah seperti itu. Dan inilah yang kita ini Bang, saya lihat apa namanya, kalau Abang tahu akun Permadi aktivis itu kan termasuk orang Islam yang vokal untuk membela umat non Muslim gitu kan. Nah cuman saya lihat dia cuman hanya di internet aja nih, Instagram, cuman dari pemerintah itu tidak ada eksekusinya gitu kan. Kemarin kayaknya ke Washington dia. Ya, itu sebabnya makanya saya sangat-sangat mensupport Bang Idris dalam menginjil, terutama kayak saya lihat karunia Abang kan menginjil di kaum Muslim gitu kan. Nah, kalau saya emang hanya di Kristen aja, nyari aman Bang gitu. Jadi oke lah Bang Daniel, kapan-kapan kita lanjut lagi ngobrol private ya di DM. Oke. Siap Bang. Oke, makasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Ya. Oke, God bless itu. Oke, saya turunkan ya. Ya, teman-teman ya, sekali lagi supaya kita tidak salah paham begitu. Kalau ada Muslim yang mau membantah saya, silakan. Kenapa kamu bilang Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani? Saya akan buktikan. Loh, kalau kalian nggak percaya, lihat aja itu demo-demo. Ya, demo-demo tapi Wahyudi. Bahkan kalian akan sering mendengar barang siapa yang menawarkan hubungan kepada suami di malam tertentu, maka sama saja pahalanya dengan membunuh 40 Wahyudi. Saking bencinya dengan Wahyudi, teman-teman. Ya, emang seperti itu loh Islam, ajaran seperti itu. Makanya buruan tinggalkan agama Islam. Gimana? Banyak yang ngomong, siap-siap kau dideportasi, kau siap-siap dilaporkan. Oh, saya punya background bagus. Bentar. Ini dia background kesenangannya Rudi Iskariot. Oh, kata orang Edis TV pendatang haram, ilegal. Kenapa tidak dilaporkan? Oh, gimana? Coba, kan kalian kan sering komentar tuh, ya kan? Edis TV akan dilaporkan oleh Bobby, kata Rudi Iskariot siapa? Botak begitu kan? Coba kalau memang kalian dapati pendatang haram ilegal, bikin laporannya. Gimana? Ayo silakan. Ya. Kita berdiskusi atau berdebat sehat. Jangan lari kemana-mana. Kita fokus saja ke situ. Kita kan bahasnya kan diskusi. Betul? Iya. Saya kasih naik ada Asih Gunawan Susanto. Coba. Asih Gunawan Susanto. Ya, Asih Gunawan Susanto, silahkan nyalakan kamera. Halo. Selamat pagi Bang. Shalom Bang. Shalom, Kristen. Iya Bang, gimana Bang? Abang mau sampaikan apa Bang? Begini Bang, ini sih rahasia pribadi sih Bang. Dari kemarin ada informasi yang saya dapat dari sebelah lah, saya bilang nggak usah balas saya juga. Dan karena ini privasi, ya kan, dibilang bahwa Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Menurut saya sih itu salah, karena Kristen itu kan kalau nggak ada Tuhan, dari mana Kristen itu ada? Seperti itu kan.
bahwa kita bilang juga bahwa ini dulu Pak Bang Edis lah dulu. Menurut Bang Edis bagaimana? Menurut Bang Edis itu? Iya, jadi begini Bang. Namanya orang Islam ketika mereka mengatakan Kristen begini dan begitu, ya itu hak mereka begitu. Cuman orang Kristen pun harusnya punya hak yang sama begitu loh, untuk memberikan pandangannya kepada agama Islam, kan gitu. Kalau Islam mengatakan bahwa Kristen bukan ajaran dari Tuhan, ya haknya dia. Kita juga punya hak untuk mengajarkan, untuk mengatakan bahwa Islam memang bukan ajaran dari Tuhan yang Maha Esa. Bahkan saya katakan bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut Undang-Undang 1945 dan Pancasila, agama Islam harus dibubarkan. Memang satu mengedis, kemarin saya pernah baca di sebuah buku, ya itu dibilang begini, bahwa kita harus memusnahkan seluruh agama Kristen dari permukaan bumi. Di buku apa itu Bang? Itu kayaknya sejenis buku Al-Quran atau buku apa lah begitu. Saya pernah baca gitu, bahwa kita disebut orang-orang apa, kafir ya, atau apa itu ya, kata mereka gitu. Jadi orang-orang yang kafir-kafir itu harus kita musnahkan dari Bang, karena banyak yang ngomong di bawah Bang, beraninya gosip. Makanya gini, saya utamakan yang muslim dulu ya Bang ya. Karena begini, kalau kita berdua ngobrol, itu seolah-olah kita itu lemah posisinya, nggak berani diuji gitu loh. Ya. Siap. Oke, jadi saya undang dulu yang muslim-muslim ya Bang ya. Oke. Mohon maaf Bang, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Haram musik bagi kalian, haram. Silakan nyalakan kamera. Kameramu nyalakan dulu. Kalau kau mau diskusi dengan saya, ya silakan. Kamu mau bahas tema apa? Iya, kamu mau bahas tema apa? Silakan. Bahas otak lo itu bloon tai kabur gimana sih? Pagi-pagi orang Islam ini kerjanya kerasukan, kesetan. Ya, Kristen dari timur. Dari timur. Timurnya di mana Bang? NTT kah? Ambon, Papua, Manado? Di Kupang. Oke. Kupang. Iya, Abang mau menyampaikan apa Bang? Saya tidak menyampaikan, tapi bagus juga pendapat Abang ini. Saya salut juga. Hanya itu? Iya, semoga saja Bang. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Baik, saya turunkan Bang. Mohon maaf ya, Bang Ino, saya turunkan. Ya, Bang. Saya turunkan. Ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Maulana Yahya. Seandainya kalian mengerti agama kalian, pasti kalian akan segera meninggalkannya. Ya, silakan. Nanang Setiawan. Ya, Nanang Setiawan, silahkan nyalakan Anda. Nasrani saya Bang. Oh, Kristen. Lalu ngapain ngajukan permintaan naik Bang? Iya. Saya cuma hanya ingin pendapat. Kebetulan saya Kristen dari kecil kan. Tapi harus menyalakan kamera Bang. Iya. Gimana? Oke, mungkin nampaknya Bang ada kendala. Bang, ada kendala Bang. Ada kendala, ada apa menggema Bang? Eko, saya turunkan dulu. Coba nanti kalau mau naik silakan naik ya. Eko menggema balik ke sini ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Filia Abigail. Oke, kita kasih ini aja dulu. Edis. Oh, siapa tadi tuh? Tadi ada apa tadi?
Tadi ada apa tadi waktu di layar? Parang begitu, orang bisa juga. Oh gitu. Selamat siang. Silakan. Edis TF, kamu sering mengajukan permintaan naik nih. Saya coba buka kamera, silakan. Buka kamera. Bukan kameramu. Yang aku mau bertanya. Silakan bukakan kamera. Kemudian apa yang mau kamu sampaikan? Silakan. Kamu sudah mengajukan permintaan naik, tapi kamu malah membisukan dirimu sendiri. Gimana? Halo? Macet. Katanya ingin mengajukan permintaan naik, tetapi kamunya malah macet sendiri. Sebentar, ada yang ngomong katanya YouTube saya macet, jadi sebentar dulu saya perbaiki ya. Sebentar ya, 30 detik. Cek 1 2 3. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sabar. Oke. Tadi katanya YouTube-nya macet teman-teman. Jadi saya benerin dulu ya. Oke, saya balikan kembali kamera saya. Kita lanjutkan kembali ngobrol. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik ada. Sebentar, saya kasih lihat dulu nama-namanya ini. Neneng Titin. Oke, kita kasih naik ada Neneng Titin. Neneng Titin. Ya, Neneng Titin Sumiati. Ya, selamat pagi Neneng Titin Sumiati. Abang dilaporin sama orang Amerika. Dilaporin Pak Bobi Amerika. Kalau kata Rudy Iskariot, Pak Bobi itu katanya botak biadab. Emang Rudy Iskariot ini ada aja nyingkat ini orang dia ini. Ya silakan, Neneng Titin Sumiati. Halo. Oke, baik, saya turunkan ya, saya turunkan. Siapa yang ngomong itu? Edis TV katanya mau dilaporkan oleh Pak Bobi. Kata siapa? Gimana sih? Ini masih macet. YouTube macet. Teman-teman ini kadang-kadang suka mengada-ngada loh. Masa YouTube macet sih? Coba saya cek dulu ya. YouTube macet. Bentar. Oh iya, YouTube masih macet ya. Kenapa ya teman-teman ya? Sebentar. Ada apa ini YouTube-nya kok macet-macet ya? Sabar. Saya perbaiki dulu. Ini kenapa sih ya? Macet-macet ya?
Sorry ya. Teman-teman sekarang gimana? Yang di YouTube apakah sudah lancar? Cek 1 2 3. Sebentar ya, saya lihat dulu apakah yang di YouTube sudah lancar. Bentar ya. Cek 1 1 1. Oke, teman-teman juga sudah bisa melihat saya. Oke, kita mau bahas isu apa lagi nih teman-teman? Lancar ya, lancar. Oke, lancar. Ya, baik teman-teman ya. Ini kan hari Jumat. Jadi orang-orang jamaah Edis TV yang dari muslim-muslim itu mungkin nanti mereka tidak akan berangkat Jumatan. Karena apa? Karena mereka hanya ngantuk saja di masjid. Iya. Ya, jadi teman-teman sekalian, supaya tidak terkesan bahwasanya saya ini hanya mengeluarkan statement saja tetapi tidak bisa diuji, maka tolong yang Kristen-Kristen berilah kesempatan ya kepada yang Muslim-Muslim untuk mereka naik. Adapun kalau teman-teman Kristen mau mensupport saya, teman-teman itu cukup melakukan hal-hal yang sederhana. Tap-tap layar, share, bagikan, begitu ya. Kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu menonton. Bisa juga teman-teman rekam ya, kemudian upload sendiri di video di media-media sosial kalian masing-masing seperti itu ya, seperti itu teman-teman. Adapun kalau teman-teman mau mensupport secara dana, teman-teman bisa juga mensupport saya. Kita ada program untuk mendirikan rumah apologet kita. Sekali lagi ya teman-teman ya, karena saya ini harus mengiklankan terus. Kenapa? Karena target kita itu tinggal sedikit lagi, yaitu bulan Desember. Ya, Desember itu hanya berapa bulan lagi teman-teman. Ini saja sudah akhir bulan. Jadi kepada teman-teman, para penonton Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman ingin bersama-sama mensupport untuk supaya kita ada rumah apologet kita di sini, teman-teman bisa support ya, tuh di rekening yang ada tertera di depan tuh teman-teman. Ya, silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya seperti itu. Ya, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Ya, kenapa teman-teman kita perlu mendirikan rumah apologet ini? Supaya kita ada tempat sendiri, supaya kita bisa melaksanakan acara kita ini tentu lebih teratur, terarah ya, dan lebih tenang. Oke. Karena apa teman-teman? Karena kalian tahu sendiri lah ya, kemarin kan ada kejadian kan, bagaimana Rudi Iskariot dia kan menyuruh orang begitu untuk memvideokan, merekam seperti itu, inilah Edis TV begitu kan, dan menteror seperti itu ya. Jadi bahkan banyak yang mengirimkan ancaman seperti itu. Nah, apakah ancaman itu di sini adalah tindak pidana? Oh jelas ya, ancaman itu adalah sebuah tindak pidana. Jadi teman-teman, intinya ya kita mencoba untuk on the track begitulah ya, kita lakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku seperti itu. Oke, kita kasih naik ada, sebentar ya. Kita kasih naik ada, sebentar. Sabar. Ini Nurjosita ini pengen naik aja terus, tapi giliran dinaikin juga nanti diam aja. Oke, sebentar ya. Kita kasih naik ada DPD Persatuan apa ini? Coba DPD Persatuan Pemuda, waduh hilang.
Oke, silakan kembali ya. Kita kasih naik, ada ini sudah. Coba saya kasih naik. Sebentar ya, sabar ya. Coba saya kasih naik, ada. Sebentar. Ini akunnya masih kecil, belum cukup. Coba kita kasih naik ini. Oke, kita kasih naik, ada. Ini kayaknya yang kemarin ini, yang di mobil kemarin ini kayaknya ya. Kita kasih naik, ada Oh, ini Triuni. Oke, Triuni. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Bulan nanti mau ke Jawa, nggak ketemu kata. Mata. Riuni. Kata aku mana orang itu. Halo, Riuni. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Sebentar. Ya, Anda Muslim ya? Iya, Bang Edis, iya, Bang Muslim. Silakan nyalakan kamera. Sebentar. Harus ini dulu kameranya, bentar. Saya kirim undangan tuh, sudah saya kirimkan. Silakan. Lama. Nah, kabur kan? Kabur. Membantah nggak bisa, teman-teman. Semua yang saya katakan itu tidak akan mungkin bisa dibantah oleh orang Islam. Yang saya katakan itu adalah memang sungguh-sungguh yang diajarkan oleh Muhammad. Kalau Muhammad mukul istrinya emang benar. Karena memang dalam ajaran agama Islam itu boleh mukulin istri, Mana? Oke. Oh, dia naik lagi nih. Naik lagi dia. Waktunya 45. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, gimana kita lanjut lagi? Kita lihat dulu. Mau lanjut lagi atau rehat dulu? Udah setengah 12. Sebentar lagi juga jamaah Edis TV ini sudah pada mau istirahat ya. Bagaimana teman-teman? Istirahat dulu, rehat, atau kita lanjut lagi? Teman-teman maunya lanjut aja terus. Ya teman-teman ya, mungkin kita iklan dulu ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, sebentar lagi besok sudah masuk bulan November ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan teman-teman, saya ini Edis TV ya, ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa support ya untuk pendirian rumah apologet tersebut. Teman-teman bisa support saya di situ yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga, teman-teman bisa support di tulisan yang sedang berjalan tersebut, teman-teman. Ya, seperti itu. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya, teman-teman. Sebenarnya ada satu informasi nih yang mau saya sampaikan ya. Ada satu informasi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman kemarin melihat Rudy Iskariot ya memprovokasi para kadrun-kadrun untuk melakukan tindakan kriminal, itu pergi kalian ke sana gitu. Jadi teman-teman, kita sudah mendapatkan pelakunya, teman-teman. Ini informasi, kita sudah mendapatkan pelaku yang memvideokan satu tempat begitu ya, yang merupakan private property ya. Dia masuk dengan cara tanpa izin begitu ya, masuk ruang
ruang private property. Kalau di sini itu properti atau bangunan, ya, di sini itu ada yang namanya private property dan ada juga yang namanya public property. Jadi banyak orang mengira bahwa saya ini tidak tahu apa-apa begitu tentang sebuah peraturan. Jadi teman-teman, di Amerika sini itu ada yang namanya First Amendment. Jadi First Amendment itu, ya, hak konstitusi yang pertama yang dilindungi itu, memang kita itu bebas untuk memvideokan. Kita boleh memvideokan segala sesuatu yang bersifat publik. Begitu. Nggak mungkin kau mau videokan sesuatu yang bersifat private. Contohnya kau masuk kamar orang, kau videokan, yaitu kriminal. Tapi kalau kau berdiri dari sebuah jalan raya, kau rekam itu rumah orang itu, suka-sukamu, nggak apa-apa. Karena itu dalam jangkauan yang publik. Tapi ketika kamu sudah masuk gerbang, itu sudah beda ceritanya. Gitu. Itu sudah private. Itu tidak bisa asal-asal kau videokan seperti itu. Nah, kita sudah dapat pelakunya, teman-teman. Seperti itu. Nah, makanya si Rudy Iskariot dia ketahuan. Nah, cuman begini teman, kita ini kan orang Kristen ini kan diajarkan untuk mengambil atau menjadikan sesuatu itu damai, begitu kan? Damai, baik, seperti itu. Cuman ya terserah mereka begitu. Jadi teman-teman, sekedar informasi begitu. Jadi saya ada komunikasi dengan orang tersebut, ya, yang memvideokan tersebut, dan dia mengirimkan ancaman-ancaman seperti itu. Jadi sudah saya rekam juga video-video kata-kata atau ancaman-ancamannya tersebut, ya. Kata Rudy Iskariot, ini kata Rudy Iskariot, dia katanya ketua PBB, Pemuda Batak Bersatu. Kata Rudy Iskariot. Ya, siapa itu, ya? Coba tanyakan sama Rudy Iskariot sana. Nah, itulah teman-teman kenapa kita itu yang namanya berapologet seperti ini itu memang akan menghadapi yang namanya pertama kadrun, ya. Kemudian pengkhianat dari dalam. Jadi pertama ada kadrun, kemudian ada pengkhianat dari dalam. Para Yudas Iskariot seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, sekedar informasi, ya, bahwa saya menerima satu teror atau ancaman seperti itu. Apakah itu suatu tindak kriminal, apakah itu suatu tindak pidana, jelas, ya. Threatening itu atau ancaman itu adalah sebuah tindak pidana. Tetapi apakah kita akan membawanya ke jalur hukum seperti itu, tentu belum tentu juga. Karena apa? Karena kita itu diajarkan untuk perdamaian seperti itu, teman-teman. Ya, siapa orangnya? Nah, kalian boleh inbox saya. Jadi dia melontarkan baik berupa pesan maupun suara gitu tentang ancaman-ancaman seperti itu. Makanya teman-teman, kita sukseskan, ya, teman-teman, ya, pendirian rumah apologet kita, mudah-mudahan bulan Desember, ya, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu saja. Gimana? Mau naik? Siapa yang mau naik? Siapa yang mau naik? Tapi mungkin kita lanjutkan besok saja, ya. Besok saja. Videonya sudah keburu sama si Rudy Iskariot. Nah, sudah keburu di di khusus langganan, kata dia. Tapi videonya kan udah diambil orang lain begitu. Udah banyak muslim yang ngambil video-videonya seperti itu. Saya cuma mau menginfokan saja seperti itu, teman-teman, bahwa saya, ya, di Amerika Serikat ini itu menerima telepon atau menerima pesan begitu berupa ancaman begitu dari, ya, orang-orang yang ada seseorang begitulah yang menjual-jual bahwa saya warga negara Amerika Serikat begitu. Kamu statusmu nggak jelas, katanya seperti itu. Katanya status saya nggak jelas begitu. Kamu statusmu saja tidak jelas begitu. Intinya siapa orangnya, ya, nanti teman-teman akan tahu sendiri begitu.
Yang jelas saya sudah simpan begitu ya, video suara maupun pesan-pesan ancaman tersebut. Apakah akan kita ambil satu tindakan hukum? Nanti tentu saja saya akan konsultasikan dulu terhadap orang-orang yang saya tuakan di sini begitu ya, karena di sini pun kita harus hormat kepada para senior-senior kita ya, para lurah-lurah kita di sini teman-teman ya, dan juga para orang-orang yang saya anggap sebagai abang, sebagai orang tua saya di sini, begitu teman-teman ya. Jadi informasi lengkapnya nanti teman-teman bisa bisa inbox saya ya, bagi teman-teman yang mau tahu siapa begitu. Jadi intinya saya menginfokan saja, apakah itu hanya sekedar ancaman omong kosong kita juga belum tahu. Yang jelas sudah saya umumkan ya kepada kalian bahwa ada ancaman begitu ya, ada ancaman dan juga ada kalau di sini itu ya threatening ya, pengancaman seperti itu. Intinya kalau misalnya nanti ada apa-apa ya kalian ingat yang saya ceritakan ini, seperti itu ya. Oke, mungkin saya rasa itu saja teman-teman. Nanti kita akan melanjutkan, mudah-mudahan nanti malam kita siaran kembali seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa. Selamat siang.